Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Melihat tidak ada yang menawar, seorang pria bertopi berkata, "Aku punya baju besi pertahanan di sini, kamu bisa melihatnya." Lalu dia mengeluarkan perisai. Segera setelah perisai itu dikeluarkan, Qin Chen tahu bahwa perisai itu harusnya rusak dan cacatnya tidak kecil. Benar saja, setelah pria bertopeng itu mengambil alih perisai pertahanan, wajahnya tidak bagus, dan dia ragu-ragu. Jelas harta ini tidak memuaskan keinginannya. Pria bertopeng itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, meskipun perisai pertahanan Anda tingkat Master Suci tingkat tinggi, itu sedikit rusak, dan itu tidak memenuhi persyaratan saya." Dengan itu, dia mengembalikan perisai pertahanannya. Setelah pria bertopeng itu meneriakkan beberapa kata, tidak ada yang menjawab. Dia sedikit kecewa dan hendak menyingkirkan Black Flame Heart Lotus. Lalu dia mendengar Qin Chen berkata, "Saya memiliki harta lapis baja bermutu tinggi, teman ini, silakan lihat." Setelah berbicara, Qin Chen mengeluarkan sepotong baju besi dan menyerahkannya kepada pelayan di sampingnya. Pria bertopeng mengambil baju besi Qin Chen dan sedikit mengernyit karena dia menemukan bahwa baju besi Qin Chen juga rusak. Namun, baju besi ini jauh lebih lengkap dari perisai sebelumnya, dan dalam harta suci pertahanan, jenis baju besi dapat dikenakan di tubuh, dan itu tidak mempengaruhi pertempuran sama sekali. Berbeda dengan tipe perisai, itu juga mendesak perlawanan. Jika seseorang tidak menyadarinya, mudah kehilangan efek defensif. Pria bertopeng ragu-ragu, dan akhirnya Black Flame Heart Lotus ditempatkan di tangan pelayan yang dikirim oleh Qin Chen, dan berkata, "Tukarkan saja." Qin Chen sangat gembira. Bagi Qin Chen, baju besi Master Suci yang rusak tidak berguna. Sedangkan dengan bunga api lotus hitam Yan Xinlian ini, api bencana pasti bisa meningkat lebih jauh. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berdiri, dan mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah yang indah. Benda ini adalah batu giok yang sangat istimewa dari klan iblis saya. Batu giok darah dari 9 makhluk abadi lahir di antara langit dan bumi. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengarnya, kata wanita itu. Apa? Giok darah 9 dewa, harta seperti itu juga dijual. Apakah orang ini gila? Dikabarkan bahwa giok 9 darah abadi adalah pemahaman yang sangat istimewa di antara para monster. Itu lahir di area terlarang monster yang misterius. Itu juga memiliki jejak kekacauan. Itu memiliki karakteristik kehidupan, tetapi itu bukan kehidupan. Itu adalah pembawa terbaik untuk jiwa ras monster. Ada desas-desus bahwa selama seseorang memiliki giok darah dari 9 makhluk abadi, dia akan memiliki satu kehidupan lagi, karena meskipun tubuh hancur dalam pertempuran, selama jejak jiwa tetap ada, dia dapat memasuki giok darah dari 9 makhluk abadi dan membentuk kembali tubuh. Segera setelah wanita klan iblis yang mempesona ini mengeluarkan 9 giok darah abadi, itu segera membuat banyak orang terkejut. Pada saat ini, Su Xiao-Xiao, yang berada di piring giok alam semesta Qin Chen, juga berseru, 9 giok darah abadi, Qin Chen, Anda harus membelinya. Qin Chen tidak bisa membantu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Xiao-Xiao begitu bersemangat. Su Xiao-Xiao berkata dengan penuh semangat, "Bukankah kamu selalu ingin menghidupkan kembali senior King Qiuzi? Giok 9 darah abadi ini adalah pembawa terbaik untuk monster res kami. Selama jiwa King Qiuzi memasuki 9 giok darah abadi, pemanasan otomatis, dan Anda masih memiliki obat jiwa. Menggabungkan keduanya, King Qiuzi dapat dibangkitkan untuk pertama kalinya." Mendengar itu, hati Qin Chen tiba-tiba terkejut. 9 giok darah abadi ini ternyata pembawa terbaik. Benda ini harus diperoleh. Setelah mendengar penjelasan Su Xiao-Xiao, Qin Chen mengambil keputusan.
Saya ingin menukarnya dengan buah suci tingkat atas atau harta suci pertahanan tingkat atas. Harta yang memuaskan saya, Seng Mai adalah pilihan terakhir. Kata wanita mempesona itu terdengar, Qin Chen sudah merasa lega. Dia tidak memiliki harta suci pertahanan teratas, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan dengan mudah mengeluarkannya, tetapi dia memiliki buah suci teratas, dan dia memiliki lebih banyak lagi. Dia adalah seorang pria dengan pohon surga dan dewa. Aku bersedia menukarkan giok 9 darah abadimu dengan bel kuno pertahanan tingkat tinggi ditambah 30 vena suci tingkat menengah. Kata seorang master mulai mengutip segera setelah suara wanita mempesona itu jatuh. Tampaknya sangat bersemangat untuk giok 9 darah abadi. Saya bersedia menukar satu buah suci jiwa surgawi ditambah 20 vena suci guru suci kelas menengah. Suara lain berdering. Aku akan memberikan buah mudik luwu sebagai ganti giok 9 darah abadimu. Setelah mendengar bahwa seseorang bersedia memberikan buah suci jiwa surgawi, pria berwajah hitam dengan sisik biru di wajahnya juga berkata. Begitu suara itu terdengar, mata wanita mempesona itu sedikit berbinar. Buah luwu guixin adalah buah suci yang kuat yang dapat meningkatkan level tubuh fisik. Setelah meminumnya, itu bisa mengubah tubuh fisik dan menjadi sangat tirani. Bahkan master level Saint Master nanti bisa mendapatkan banyak promosi. Namun, umumnya pada level buah keramat ini persaingannya bukan pada levelnya, melainkan fungsi dan permintaannya. Saya bersedia untuk memberikan pil darah surgawi Dao Divine sebagai ganti 9 giok darah abadi. Kata Qin Chen mengikuti dan membuat penawaran. Setelah mendengar tawaran Qin Chen, mata wanita mempesona itu kembali cerah. Jelas tawaran Qin Chen sesuai dengan harapan psikologisnya, karena semua orang berdagang buah suci, tetapi Qin Chen berdagang pil. Ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan dibandingkan dengan buah suci lainnya. Selain itu, setelah Qin Chen tahu bahwa pihak lain adalah ras monster, yang dengan sengaja dia keluarkan adalah pil surgawi Dao Divine dari garis keturunan. Oleh karena itu, setelah mendengar tawaran Qin Chen, gadis klan iblis yang mempesona itu segera melirik Qin Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bloodland is the heavenly Dao Divine pill. Apakah Anda yakin itu adalah pil surgawi Dao Divine yang disempurnakan oleh Dao Yuan Guo hari itu? Ya. Itu adalah pil surgawi Dao ilahi yang disempurnakan dari buah asal Dao surgawi. Jawab Qin Chen berkata singkat tanpa menjelaskan terlalu banyak, karena dia tahu bahwa dia tidak membutuhkan banyak penjelasan. Sebelumnya, pria sisik biru di wajahnya tiba-tiba mendengus, Heavenly Dao Shen dan benar-benar langka di lautan Void. Qin Chen melirik lawan, dan dia melihat permusuhan yang kuat di mata lawan. Jelas orang itu sangat tidak puas dengan tawaran Qin Chen. Pria bersisik biru ini adalah salah satu orang terkuat di tempat kejadian. Jika di lain waktu, Qin Chen akan melepaskannya. Tetapi giok 9 darah abadi adalah hal terpenting untuk membangkitkan Qiongxian senior, dan Qin Chen tentu saja tidak bisa menyerah. Setelah hanya beberapa tarikan napas, kedua belah pihak mendapatkan barang satu sama lain. Wanita mempesona itu membuka botol batu giok, dan kesadaran iblis tirani langsung mengalir ke dalamnya. Wajahnya segera menunjukkan kegembiraan dan kemerahan, dan dia berseru, benar saja. Ini adalah garis keturunan bermutu tinggi dari pil surgawi Dao ilahi, dan 9 batu giok darah abadi itu milikmu. Ketika suara itu jatuh, wanita mempesona itu dengan cepat menyimpan botol batu giok itu, lalu duduk, masih dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Memegang 9 giok darah abadi, Qin Chen segera merasakan keajaiban giok 9 darah abadi. Itu sebenarnya sangat lembut, agak mirip dengan benih parasit dari sarang setan keos. Qin Chen menggunakan benih parasit emas untuk menciptakan Qin Demon, dan giok 9 darah abadi ini jelas memiliki efek seperti itu. Pria bersisik biru melihat Qin Chen menyingkirkan giok 9 darah abadi, matanya sedikit tenggelam. Apakah Yang Mulia bersedia menukarnya?
Banyak orang di sekitar sedikit terkejut. Tampaknya pria bersisik biru ini benar-benar menginginkan giok darah 9 dewa. Maaf, saya tidak akan menukar giok 9 darah abadi. Qin Chen berkata dengan ringan, bahkan tanpa melihat ke pihak lain. Hal ini sangat penting bagi saya. Saya akan menambahkan beberapa vena suci kepada Anda. Kata pria itu, 9 giok darah abadi ini juga sangat berguna bagiku, dan aku tidak akan bisa menukarnya. Suara Qin Chen jatuh, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain. Pria bersisik biru itu tiba-tiba menatap Qin Chen dengan takjub. Dia melihat bahwa Qin Chen hanyalah master suci jangka menengah, jadi dia ingin diam-diam memberinya kepahitan. Tetapi kesadaran ilahi Qin Chen tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Qin Chen berdiri dengan cepat, dan berkata kepada lelaki tua yang telah memulai transaksi sebelumnya, "Penatua pameran dagang ini, saya di sini untuk berdagang sesuai dengan aturan pameran dagang, tetapi sekarang seseorang dengan terbuka untuk menantang saya." Kata-kata Qin Chen seperti blockbuster jatuh, dan segera memicu diskusi berbisik di pameran benda aneh. Seolah-olah danau yang tenang menyebabkan gelombang. Seorang guru suci puncak jangka menengah, yang diperingatkan oleh seorang guru suci puncak akhir, bahkan berani berdiri untuk bersikap adil. Bukankah ini ritme mencari kematian atau semacamnya? Pemimpin lelang dengan dingin berkata kepada pria dengan sisik di wajahnya, "Klan Kong Hai ini teman saya. Jika Anda berani mengancam tamu lain di Wonder Fair, Anda akan dikeluarkan oleh Wonder Fair saya, termasuk Void Bazaar, dan Anda tidak akan diizinkan untuk masuk selamanya." Mendengar kata-kata tuan rumah, pria dengan sisik biru di wajahnya ini bahkan lebih mematikan. Matanya sangat dingin, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun dia adalah master suci puncak, dia tidak berani. Pameran perdagangan itu arogan, dan dia segera melirik Qin Chen dengan dingin, duduk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Badai tampaknya telah mereda, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Orang-orang suku Kong Hai adalah ras yang sangat kejam di alam semesta. Mereka tinggal di lautan surga yang terpencil dan termasuk ras yang tidak lemah. Qin Chen sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Menurutnya, jika pihak lain benar-benar membutuhkan giok 9 darah abadi, dia tidak akan melepaskannya. Selain itu, mengapa dia harus menanggungnya di depan orang lain? Qin Chen berkata kepada orang yang menjual buah suci jiwa surgawi sebelumnya, "Apakah kamu tidak ingin menukarnya?" Pria itu jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen masih memikirkan buah suci jiwa surgawinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika Anda memiliki atribut yin artefak suci, atau buah suci penyembuh teratas, saya dapat mempertimbangkan untuk berbicara dengan Anda. Sebagai gantinya, jika nilainya tinggi, saya masih bisa menggunakan vena suci tingkat menengah untuk menebusnya." Qin Chen menjadi tenang dalam sekejap setelah mendengarkan. Dia memiliki banyak harta, kecuali yang spesial, dia tidak kekurangan harta biasa sama sekali. Adapun dua jenis yang diinginkan pihak lain, dia secara alami memilikinya. Memikirkan hal ini, Qin Chen mulai memilih apa yang ingin dia tampilkan.